Nuri kalau hasalit makampe mabdural hansi ma hoy na usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin oh. Kasih bukan alienasi. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada zaman Perjanjian Lama, penyakit kusta pertama-tama dilihat sebagai kutukan Allah sendiri. Orang-orang kusta mau atau tidak mau harus disingkirkan dalam kehidupan bersama, atau dalam bahasa saat ini mereka harus dikarantina, mereka harus diisolasi karena dianggap najis, dan tidak jauh berbeda dengan penyakit corona saat ini, yakni takut penyakit kusta ini bisa tertular dari seorang kepada yang lain. Sudah tertular dianggap sebagai kutukan Allah karena dosa masa lalu atau dosa nenek moyang mereka. Dalam refleksi saya yang sederhana, penyakit kusta ini hampir sama dengan corona saat ini. Mereka yang terkena kusta mengalami apa yang boleh saya sebut sebagai alienasi, keterasingan diri, keterasingan dengan keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hal ini menghantar orang sampai pada sikap stres karena setiap orang yang termasuk dalam golongan kusta dijauhkan dari pergaulan masyarakat. Apalagi katanya itu adalah hukuman Allah sendiri. Kitab Imamat dalam bacaan pertama hari ini cukup melukiskannya dengan tepat bahwa penderitaan kusta harus tinggal seorang diri. Penderita kusta harus tinggal seorang diri, disingkirkan dari pergaulan hidup bersama. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, 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 dan najis lagi. Betapa berat beban yang ditanggung oleh seorang penderita kusta. Sudah sakit fisik, tambah lagi psikis, stres, dan tidak bahagia. Tersiksa secara fisik, psikis, dan bahkan batin. Rasanya lebih baik mati daripada hidup dihukum oleh Allah dan manusia pada saat yang bersamaan. Orang bisa mati berdiri karena tekanan batin dan stres yang berlebihan, melebihi penyakit fisik yang ia alami sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Inilah permohonan sang kusta kepada Yesus sambil berlutut. Yesus yang tahu baik adat istiadat waktu itu, kebiasaan nenek moyang, ayat dan mayat orang Yahudi pada waktu itu, cukup mengalami apa yang dimohonkan oleh si kusta itu. Yesus tergerak hati dan berbelas kasih. Belas kasih Yesus terdorong oleh cintanya yang besar terhadap kemanusiaan si kusta. Ia mengulurkan tangannya, menjamah si kusta dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Cinta kasih Yesus menyebabkan dia melanggar hukum. Ia menyuruh si sakit dan menyentuh si sakit, menyentuh dan menyembuhkannya, melanggar hukum pada waktu itu karena si kusta
harus diisolasi, dikarantina. Padahal seturut kebiasaan waktu itu, Yesus sekali lagi harus menjauhi si kusta karena ia mendapat kutukan dari Allah dan ditolak oleh manusia lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, cinta kasih Yesus inilah yang harus menjadi milik Anda dan saya sebagai orang-orang beriman. Kasih mengalahkan segalanya. Apalagi tanggal 14 hari Minggu biasa ke-6 bertepatan dengan hari Valentine Day, hari kasih sayang. Kasih yang perlu kita bagikan adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, dan bukan sebaliknya kasih yang berwajah ganda, pura-pura baik, tapi hati penuh dengan dengki. Pura-pura baik, hati penuh dengan iri hati, kebencian, percecokan, fitnah, gosip, dan sejuta litani lainnya yang bisa membawa derita dan air mata yang tak akan kering. Anda dan saya diajak oleh Yesus hari ini agar kasih yang kita tebarkan harus menghantar orang sampai pada kebahagiaan dan penemuan dirinya akan Allah sebagai sumber harapan dan cinta itu sendiri. Janganlah ada alienasi baru karena kasih yang sempit, melainkan kasih yang menghantar orang untuk mengakui kekuasaan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Kasih dan alienasi. Kasih yang diungkapkan harus nyata dan bukan sekedar di bibir.